Ada satu rahasia halus dalam solat yang jarang disingkap, bahkan oleh mereka yang tekun beribadah sekalipun. Sebuah getaran sunyi yang tidak terdengar oleh telinga, namun mengguncangkan hati yang hidup. Para arif billah menyebutnya dengan satu isyarat agung, hu, bukan sekedar lafaz, bukan pula zikir biasa, melainkan pintu menuju kesadaran terdalam tentang siapa yang sebenarnya disembah dan siapa yang sedang menyembah. Dalam jejak ajaran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, hu bukan untuk diucapkan dengan lisan, tetapi untuk dirasakan dalam kehadiran yang nyaris tak terlukiskan. Saat diri mulai lenyap dan yang tersisa hanyalah Dia. Apa yang terjadi ketika seorang hamba benar-benar masuk ke dalam makna hu saat solat? Apakah mungkin solat berubah dari sekedar kewajiban menjadi perjumpaan yang nyata dengan Yang Maha Hidup? Inilah wilayah ma'rifat tingkat tinggi yang tidak bisa dijelaskan sepenuhnya dengan kata-kata, namun bisa mulai disingkap bagi mereka yang bersedia melampaui bentuk dan masuk ke dalam hakikat. Dalam perspektif tauhid yang paling dalam, lafaz hu bukan sekadar kata ganti bagi Allah, melainkan sebuah isyarat halus menuju hakikat keesaan yang tidak bisa dijangkau oleh akal biasa. Hu adalah dhamir ghaib, kata ganti untuk yang tak terlihat, yang secara diam-diam mengajarkan bahwa Allah tidak dapat dibatasi oleh nama, bentuk, ataupun definisi apapun. Ketika seorang hamba menyebut Allah, masih ada bayangan pemahaman, masih ada konsep yang terlintas dalam pikiran. Namun ketika ia sampai pada hu, semua konsep mulai luruh, semua gambaran runtuh, dan yang tersisa hanyalah kesadaran akan zat yang maha mutlak, tanpa arah, tanpa batas, tanpa perumpamaan. Disinilah tauhid naik dari sekadar pengakuan lisan menjadi penyaksian batin. Dari aku tahu Allah itu ada, menjadi aku tidak melihat apapun kecuali Dia. Hu adalah pintu menuju wilayah ahadiyah, yaitu tingkat keesaan yang paling murni, di mana tidak ada lagi dualitas antara hamba dan Tuhan dalam kesadaran rasa, meskipun secara hakikat tetap terpisah sebagai makhluk dan khalik. Ia seperti isyarat sunyi yang mengajak hati untuk meninggalkan keramaian pikiran, masuk ke dalam keheningan yang penuh, di mana keberadaan diri perlahan menghilang. Dalam keadaan ini, seorang hamba tidak lagi sibuk menyebut namanya, tetapi tenggelam dalam kehadirannya. Bahkan zikir pun terasa lenyap, karena yang berzikir dan yang diingat seakan melebur dalam satu kesadaran yang utuh, bukan menyatu secara zat, tetapi menyatu dalam penyaksian. Para arif menyebut bahwa hu adalah nafas tauhid yang paling dalam. Ia tidak diucapkan, melainkan terjadi. Setiap tarikan dan hembusan nafas membawa rahasia ini, seakan seluruh hidup berdenyut dengan panggilan yang sama, hu, hu, hu. Dan disitulah letak misterinya, bahwa sebenarnya bahkan tanpa kita sadari, seluruh eksistensi ini sedang berzikir kepadanya. Lalu pertanyaan yang menggugah, jika setiap nafas sudah menyebut hu, mengapa hati kita masih terasa jauh? Apa yang menutup kesadaran itu? Dan bagaimana seorang hamba bisa benar-benar mendengar zikir yang selama ini tersembunyi dalam dirinya sendiri? Disinilah perjalanan tauhid berubah menjadi perjalanan makrifat, perjalanan pulang menuju Dia yang sejak awal tidak pernah jauh. Makrifat bukan sekedar mengetahui, tetapi mengenal dengan kehadiran. Sebuah keadaan di mana hati tidak lagi mencari bukti tentang Allah, karena ia telah menyaksikannya dalam kedalaman rasa yang tak terucapkan. Dalam tasawuf, para ulama membedakan dengan tegas antara ilmu
iman, dan ma'rifat. Ilmu adalah pengetahuan yang didapat dari belajar. Iman adalah keyakinan yang dibenarkan dalam hati. Namun ma'rifat adalah pengalaman langsung, sebuah pencerahan batin di mana tabir antara hamba dan Tuhannya mulai tersingkap, bukan dengan mata kepala, tetapi dengan mata hati yang hidup. Ma'rifat sering diibaratkan seperti seseorang yang mendengar tentang api, lalu melihat api, dan akhirnya merasakan panasnya api. Kebanyakan manusia hanya sampai pada tahap mendengar dan melihat, tetapi para arif billah melangkah lebih jauh. Mereka merasakan. Pada titik ini, Allah tidak lagi hanya menjadi objek keimanan, tetapi menjadi realitas yang hadir dalam setiap detak kehidupan. Segala sesuatu yang dilihat, didengar, dan dirasakan menjadi tanda yang menunjuk kepadanya. Bahkan lebih dalam lagi, menjadi cermin dari kehadirannya. Maka seorang yang sampai pada ma'rifat tidak lagi bertanya, "Di mana Allah?" Karena baginya, pertanyaan itu sendiri telah gugur. Dia hadir tanpa harus dicari dengan arah. Namun jalan menuju ma'rifat bukanlah jalan yang ringan. Ia menuntut penyucian hati, pengendalian nafsu, dan kesungguhan dalam ibadah lahir maupun batin. Banyak yang mengira ma'rifat adalah sesuatu yang bisa dicapai dengan cepat melalui wirid tertentu atau teknik khusus. Padahal hakikatnya ia adalah buah dari perjalanan panjang, sabar, ikhlas, dan terus-menerus menghadapkan diri kepada Allah. Bahkan para sufi mengatakan, ma'rifat bukan sesuatu yang diraih, melainkan sesuatu yang diberikan, anugerah dari Allah kepada hamba yang benar-benar bersungguh-sungguh dalam mencarinya. Yang membuat ma'rifat begitu dalam dan misterius adalah karena ia tidak bisa sepenuhnya dijelaskan dengan kata-kata. Semakin seseorang mencoba menjelaskannya, semakin terasa bahwa bahasa tidak mampu menampung hakikatnya. Karena itu, para wali sering berbicara dengan isyarat, simbol, atau ungkapan yang tampak sederhana, namun mengandung makna yang sangat luas. Dan disinilah letak daya tariknya, bahwa ma'rifat bukan sekedar konsep untuk dipahami, tetapi sebuah undangan untuk dialami. Pertanyaannya kini menjadi lebih dalam. Apakah kita hanya ingin tahu tentang Allah, atau benar-benar ingin mengenalnya? Di antara lautan para wali dan ulama besar dalam sejarah Islam, nama Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bersinar dengan cahaya yang berbeda. Bukan hanya karena keluasan ilmunya, tetapi karena kedalaman makrifat yang memancar dari setiap ajarannya. Beliau bukan sekedar seorang ahli fikih atau pengajar tasawuf, melainkan seorang kutub ruhani, poros spiritual yang menjadi rujukan hati bagi para pencari kebenaran. Lahir di Jailan dan kemudian menetap di Baghdad, beliau menggabungkan dua samudra, syariat yang kokoh dan hakikat yang dalam, sehingga ajarannya tidak pernah melayang tanpa pijakan dan tidak pula kering tanpa rasa. Yang membuat ajaran beliau begitu kuat adalah penekanannya bahwa jalan menuju Allah tidak bisa ditempuh dengan meninggalkan syariat. Banyak orang tergoda untuk langsung masuk ke wilayah rasa, mengejar pengalaman spiritual tanpa fondasi yang benar. Namun Syekh Abdul Qadir Al-Jailani justru mengingatkan bahwa hakikat tanpa syariat adalah kesesatan dan syariat tanpa hakikat adalah kekosongan. Disinilah keseimbangan itu dijaga, bahwa sholat, puasa, dan ibadah lahir bukan sekedar kewajiban formal, melainkan pintu menuju pengalaman batin yang lebih dalam jika dijalani dengan kesadaran yang benar. Dalam banyak nasihatnya, beliau sering mengajak murid-muridnya untuk membersihkan hati dari ketergantungan selain Allah. Dunia, kedudukan, bahkan keinginan untuk dipuji dalam ibadah, semuanya adalah hijab, tirai yang menghalangi seorang hamba dari melihat Tuhannya. Beliau mengajarkan bahwa perjalanan spiritual sejati adalah perjalanan mengosongkan diri hingga tidak tersisa apapun selain kehadiran Allah dalam hati. Pada titik ini, seorang hamba tidak lagi beribadah karena takut atau berharap,
tetapi karena ia telah mengenal, dan pengenalan itu melahirkan cinta yang tidak bisa dipalsukan. Namun yang paling menarik dari ajaran beliau adalah cara beliau membimbing tanpa selalu menjelaskan secara gamblang. Banyak ucapannya terdengar sederhana, bahkan terkadang seperti teka-teki, tetapi justru disitulah rahasianya. Ia seolah mengajak murid untuk tidak hanya memahami dengan akal, tetapi menyelami dengan hati. Karena bagi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kebenaran tertinggi tidak bisa dipindahkan hanya dengan kata-kata, ia harus dihidupkan dalam diri. Dan disinilah muncul pertanyaan yang menggugah, jika ajaran beliau begitu jelas menunjukkan jalan, mengapa hanya sedikit yang benar-benar sampai? Apakah karena jalannya sulit, atau karena kita sendiri belum benar-benar siap untuk berjalan? Ada satu dimensi dalam sholat yang sering terlewat oleh kebanyakan manusia, bahwa di balik setiap gerakan dan bacaan, terdapat sebuah panggilan sunyi yang tidak terdengar oleh telinga, namun dapat dirasakan oleh hati yang hidup. Itulah isyarat hu, sebuah penunjuk halus kepada kehadiran Allah yang tidak terikat oleh lafaz, tetapi justru melampaui semua lafaz. Ketika seorang hamba berdiri dalam sholat, mengangkat tangan, lalu tenggelam dalam bacaan, sebenarnya ia sedang diundang untuk masuk ke dalam kesadaran bahwa ia sedang berhadapan dengan Dia, bukan sekedar menghadap arah, tetapi menghadap kehadiran. Dan disinilah hu menjadi rahasia. Ia bukan sesuatu yang diucapkan, melainkan sesuatu yang disadari. Dalam kedalaman sholat, ketika pikiran mulai tenang dan hati tidak lagi berlari kemana-mana, muncul satu rasa yang sulit dijelaskan. Sebuah kesadaran bahwa ada yang melihat, yang mendengar, yang menyaksikan setiap detik dari ibadah itu. Rasa ini bukan hasil imajinasi, melainkan buah dari kehadiran hati yang mulai terbuka. Para arif menyebutnya sebagai hudur al-qalb, hadirnya hati di hadapan Allah. Dan ketika keadaan ini semakin dalam, seorang hamba tidak lagi sibuk dengan dirinya sendiri, tidak lagi merasa sedang membaca, tidak lagi merasa sedang bergerak, bahkan tidak lagi merasa sedang berusaha khusyuk. Semua itu perlahan menghilang, dan yang tersisa hanyalah satu kesadaran yang sangat halus. Dia, hu. Hu dalam sholat adalah seperti titik pusat yang diam di tengah seluruh aktivitas lahir. Tubuh bergerak, lisan membaca, tetapi hati tenggelam dalam keheningan yang penuh makna. Pada titik ini, sholat tidak lagi terasa sebagai rangkaian kewajiban, melainkan sebagai perjumpaan yang nyata, meski tanpa bentuk, tanpa suara, tanpa gambaran. Bahkan waktu pun seakan kehilangan maknanya. Beberapa menit terasa seperti sekejap, atau sebaliknya, satu rakaat terasa begitu dalam, seakan memuat lautan yang luas. Inilah tanda bahwa seorang hamba mulai menyentuh dimensi batin dari sholat, dimensi yang tidak bisa diajarkan hanya dengan teori, tetapi harus dialami. Namun rahasia ini tidak terbuka begitu saja. Ia tersembunyi di balik kesibukan pikiran, di balik kelalaian hati, dan di balik rutinitas ibadah yang dijalankan tanpa kesadaran. Banyak yang sholat, tetapi sedikit yang benar-benar hadir. Banyak yang membaca, tetapi sedikit yang benar-benar mendengar. Maka pertanyaan yang menggugah pun muncul. Jika selama ini kita sholat, apakah kita benar-benar pernah merasakan kehadiran itu? Ataukah kita hanya berdiri, ruku, dan sujud, tanpa pernah masuk ke dalam hu yang menjadi inti dari seluruh ibadah itu sendiri? Di balik setiap tarikan dan hembusan, tersembunyi sebuah rahasia yang sering luput dari kesadaran manusia, padahal ia berlangsung tanpa henti sejak kita lahir hingga kembali kepadanya. Para arif billah memandang nafas bukan sekadar proses biologis, melainkan jalan halus menuju kesadaran ilahi, di mana setiap hembusan membawa isyarat zikir yang sangat dalam. Hu. Tanpa disadari, hidup kita sebenarnya berjalan dalam irama zikir yang terus-menerus, seakan seluruh tubuh ini menjadi alat yang mengingatnya, meski hati seringkali tertutup untuk menyadarinya. Ketika nafas ditarik, ada kehidupan yang masuk. Ketika dihembuskan, ada pelepasan yang terjadi.
Dalam perspektif makrifat, ini bukan hanya soal udara, tetapi tentang hubungan langsung antara hamba dan Tuhannya. Nafas masuk seakan membawa karunia keberadaan, dan nafas keluar mengingatkan bahwa semua akan kembali kepadanya. Disinilah Hu hadir sebagai rahasia. Ia tidak perlu diucapkan, karena ia sudah terjadi dalam setiap denyut kehidupan. Seolah-olah setiap hembusan adalah pengakuan sunyi, bahwa tidak ada daya, tidak ada kekuatan, tidak ada keberadaan kecuali Dia. Namun rahasia ini hanya terbuka bagi mereka yang mulai sadar akan nafasnya, bukan sekadar bernafas secara otomatis. Ketika seorang hamba mulai memperhatikan nafasnya dalam keheningan, terutama dalam sholat, ia akan merasakan bahwa nafas itu membawa ketenangan yang berbeda. Pikiran yang sebelumnya liar mulai melambat, hati yang gelisah mulai tenang, dan perlahan muncul satu kesadaran yang sangat halus, bahwa setiap nafas adalah amanah dari Allah, dan setiap detiknya adalah kesempatan untuk kembali mengingatnya. Pada titik ini, zikir tidak lagi terbatas pada lisan, tetapi menjalar ke seluruh tubuh, menjadi zikir yang hidup. Dalam praktek spiritual tertentu, sebagian ulama tasawuf mengajarkan untuk menyelaraskan kesadaran nafas dengan kehadiran hati, sehingga setiap tarikan dan hembusan menjadi sarana mendekatkan diri kepada Allah. Namun inti dari semua itu bukanlah teknik, melainkan kesadaran. Karena jika hanya teknik yang dikejar tanpa hati yang hidup, maka ia akan menjadi kosong. Sebaliknya, jika hati benar-benar hadir, bahkan tanpa teknik pun, seorang hamba bisa merasakan kedekatan yang luar biasa hanya dengan menyadari nafasnya sendiri. Dan disinilah muncul pertanyaan yang menggugah kesadaran. Jika setiap nafas kita sebenarnya sudah membawa zikir Hu, mengapa kita masih merasa jauh dari Allah? Apa yang membuat kita tidak merasakan getaran itu? Apakah karena kita terlalu sibuk dengan dunia luar, hingga lupa bahwa di dalam diri kita sendiri sudah ada pintu yang selalu terbuka menujunya? Khusyuk sering dianggap sekadar fokus dalam sholat, tidak melamun, tidak terganggu, tidak lalai. Namun dalam pandangan para arif, khusyuk adalah pintu awal menuju makrifat, sebuah perjalanan batin yang memiliki tingkatan-tingkatan halus yang jarang disadari. Pada tingkat paling dasar, khusyuk adalah usaha menahan diri, menjaga pandangan, menenangkan gerakan, dan mengarahkan pikiran agar tidak keluar dari sholat. Ini adalah khusyuk lahir yang menjadi fondasi penting, tetapi belum menyentuh inti. Ketika seorang hamba terus melatih dirinya, khusyuk mulai bergerak dari sekadar usaha menjadi keadaan. Hati mulai ikut hadir, bukan hanya tubuh. Bacaan tidak lagi sekadar dilafalkan, tetapi mulai dirasakan maknanya. Setiap ayat seperti berbicara langsung kepada dirinya. Setiap takbir terasa sebagai pemisah antara dunia dan akhirat. Pada tahap ini, khusyuk menjadi lebih dalam. Ia bukan lagi sesuatu yang dipaksakan, melainkan sesuatu yang mulai tumbuh dari dalam hati. Namun perjalanan belum berhenti di sini. Ada tingkatan yang lebih halus, di mana khusyuk berubah menjadi kehadiran total. Seorang hamba tidak lagi sibuk mengatur pikirannya, karena pikirannya sudah tenang dengan sendirinya. Ia tidak lagi merasa sedang berusaha khusyuk, karena ia sudah tenggelam dalam sholat itu sendiri. Dunia seakan menjauh, dan yang tersisa hanyalah hubungan antara dirinya dengan Allah. Inilah keadaan di mana sholat mulai terasa hidup, bukan lagi rutinitas, tetapi perjumpaan. Dan puncaknya adalah keadaan yang oleh para sufi disebut sebagai fana dalam khusyuk, di mana kesadaran tentang diri perlahan memudar. Bukan berarti ia hilang secara fisik, tetapi rasa aku tidak lagi mendominasi. Yang tersisa hanyalah kesadaran akan kehadiran Allah. Pada titik ini, bahkan khusyuk itu sendiri tidak lagi disadari sebagai khusyuk, karena tidak ada lagi jarak antara yang merasakan dan yang dirasakan. Inilah gerbang menuju makrifat, di mana seorang hamba tidak hanya menyembah, tetapi mulai menyaksikan dengan hati. Namun perjalanan menuju khusyuk yang seperti ini bukanlah sesuatu yang instan. Ia membutuhkan latihan,
kesabaran, dan kejujuran dalam ibadah. Banyak yang berhenti di tingkat awal, merasa cukup dengan sekadar tidak melamun, padahal di dalam sholat masih terbuka samudra yang jauh lebih dalam. Maka pertanyaan yang patut direnungkan, selama ini kita sudah sampai di tingkat khusyuk yang mana? Apakah kita masih berjuang di permukaan atau sudah mulai menyelam menuju kedalaman yang membawa kita kepada makrifat? Di balik gerakan sholat yang tampak sederhana, tersembunyi sebuah perjalanan batin yang sangat dalam. Perjalanan dari kesadaran diri menuju hilangnya diri, dan dari hilangnya diri menuju kehidupan yang lebih hakiki. Inilah yang oleh para sufi disebut sebagai fana dan baqa. Fana adalah keadaan ketika seorang hamba mulai lenyap dari kesadaran egonya, bukan hilang secara fisik, tetapi hilang dari rasa keakuan yang selama ini mendominasi. Dalam sholat, fana terjadi ketika seorang hamba tidak lagi sibuk dengan dirinya, tidak lagi merasa sedang membaca, tidak lagi merasa sedang bergerak, bahkan tidak lagi merasa aku sedang sholat. Yang tersisa hanyalah satu kesadaran yang sangat halus, bahwa ia berada di hadapan Allah, dan hanya itu. Pada titik fana ini, semua selain Allah seakan memudar. Dunia, masalah, ambisi, bahkan identitas diri, semuanya kehilangan bobotnya. Seorang hamba tidak lagi melihat dirinya sebagai pusat, melainkan hanya sebagai yang dihadirkan di hadapan Yang Maha Hadir. Ini adalah keadaan yang sangat halus dan tidak bisa dipaksakan, karena ia bukan hasil dari usaha semata, tetapi buah dari keikhlasan dan kedalaman khusyuk yang terus dilatih. Ketika fana mulai tersentuh, sholat tidak lagi terasa seperti aktivitas, tetapi seperti tenggelam dalam keheningan yang hidup, diam namun penuh makna. Namun perjalanan tidak berhenti di fana. Setelah lenyap, seorang hamba akan kembali, dan kembalinya ini disebut baqa. Baqa adalah keadaan di mana seorang hamba kembali sadar akan dirinya, tetapi dengan kesadaran yang telah berubah. Ia tidak lagi melihat dunia dengan cara yang sama, karena hatinya telah tersentuh oleh kehadiran Allah. Ia kembali berbicara, bergerak dan hidup seperti biasa, tetapi di dalam dirinya ada sesuatu yang berbeda, kesadaran ilahi yang menetap. Ia tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi hidup dalam kesadaran bahwa semua berasal dari Allah dan kembali kepadanya. Dalam konteks sholat, baqa adalah saat seorang hamba selesai dari fana, tetapi membawa rasa kehadiran itu keluar dari sholat. Sholat tidak lagi terpisah dari kehidupan, karena apa yang dirasakan di dalam sholat mulai meresap ke dalam setiap aktivitas sehari-hari. Inilah tujuan terdalam dari ibadah, bukan hanya mengalami momen spiritual sesaat, tetapi menghidupkan kesadaran itu secara terus-menerus. Dan disinilah muncul pertanyaan yang halus namun dalam. Apakah sholat kita hanya berhenti pada gerakan dan bacaan, atau pernahkah kita merasakan lenyap sejenak dari diri kita sendiri? Dan jika belum, apakah kita siap untuk melangkah lebih jauh, masuk ke dalam wilayah fana, agar suatu hari bisa kembali dengan baqa yang membawa cahaya ke dalam seluruh hidup kita? Ada satu ungkapan yang sering muncul dalam perjalanan makrifat, la maujud illahu, tidak ada yang benar-benar wujud selain Dia. Kalimat ini bukan sekedar rangkaian kata yang indah atau konsep filsafat yang tinggi, tetapi sebuah pengalaman batin yang hanya bisa dipahami ketika hati mulai tersingkap dari tirai-tirainya. Dalam sholat, ungkapan ini menemukan maknanya yang paling nyata, karena disitulah seorang hamba diajak untuk melepaskan segala sesuatu selain Allah sedikit demi sedikit, hingga yang tersisa hanyalah kesadaran akan kehadirannya.
Pada awalnya, seorang hamba masih melihat banyak hal. Dirinya yang berdiri, bacaan yang dilafalkan, waktu yang berjalan, bahkan pikiran yang lalu lalang. Dunia masih terasa nyata, dan Allah masih terasa jauh dalam kesadaran. Namun ketika sholat mulai dijalani dengan kedalaman, ketika hati mulai hadir dan khusyuk mulai tumbuh, terjadi pergeseran yang sangat halus. Hal-hal selain Allah tidak langsung hilang, tetapi keberadaannya mulai menipis dalam rasa. Dunia masih ada, tetapi tidak lagi menguasai perhatian. Diri masih ada, tetapi tidak lagi menjadi pusat. Disinilah makna la maujud illahu mulai tersingkap. Bukan berarti makhluk menjadi tidak ada secara hakikat, tetapi dalam kesadaran batin yang benar-benar terasa hadir hanyalah Allah. Seorang hamba tidak lagi sibuk dengan dirinya karena dirinya tidak lagi terasa penting. Bahkan gerakan dan bacaan dalam sholat seakan berjalan dengan sendirinya, sementara hati tenggelam dalam satu kesadaran yang sangat dalam, bahwa segala sesuatu bergantung sepenuhnya kepadanya, dan tanpanya tidak ada yang memiliki keberadaan. Pengalaman ini sangat halus dan sering sulit dijelaskan karena ia melampaui logika biasa. Ia bukan berarti menyamakan diri dengan Tuhan, bukan pula menghilangkan batas antara makhluk dan Khalik secara hakikat, tetapi lebih kepada lenyapnya perhatian terhadap selain Allah dalam kesadaran rasa. Inilah yang sering disalahpahami oleh banyak orang, padahal para ulama tasawuf selalu menegaskan bahwa pengalaman ini harus tetap berada dalam bingkai tauhid yang benar. Allah tetap Allah dan hamba tetap hamba. Ketika seorang hamba mulai merasakan makna ini dalam sholat, ibadahnya berubah secara total. Ia tidak lagi merasa sedang melakukan sesuatu, tetapi lebih seperti dihadirkan dalam sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Sholat menjadi ruang di mana semua identitas, semua beban, semua kepentingan perlahan dilepaskan. Dan di tengah keheningan itu, muncul satu rasa yang sulit diungkapkan, bahwa yang benar-benar ada, yang benar-benar hidup, yang benar-benar nyata, hanyalah Dia. Lalu pertanyaan yang menggugah pun muncul dengan sendirinya. Jika dalam sholat kita bisa merasakan bahwa hanya Allah yang benar-benar hadir, mengapa di luar sholat kita kembali tenggelam dalam banyak hal seakan-akan itulah yang paling nyata? Apakah kita benar-benar sudah memahami makna la maujud illahu, ataukah kita baru sekedar mengucapkannya tanpa pernah menyentuh hakikatnya? Semakin tinggi sebuah ilmu, semakin halus pula potensi penyimpangannya. Dan makrifat adalah salah satu wilayah yang paling rawan disalahpahami. Banyak orang tertarik pada istilah-istilah seperti fana, hu, atau la maujud illahu. Tetapi tidak semua memahami bahwa ungkapan-ungkapan itu lahir dari pengalaman batin yang sangat dalam, bukan sekedar konsep yang bisa diambil mentah-mentah lalu dijadikan keyakinan. Disinilah letak bahayanya. Ketika seseorang mencoba melompat ke wilayah makrifat tanpa fondasi syariat yang kuat, ia bisa tersesat dalam ilusi yang tampak seperti kebenaran. Salah satu kesalahan yang paling sering terjadi adalah mengira bahwa ketika sudah mengenal Allah, maka aturan-aturan syariat tidak lagi penting. Ini adalah jebakan yang sangat halus. Padahal para wali besar, termasuk Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, justru menegaskan bahwa semakin tinggi makrifat seseorang, semakin kuat ia menjaga syariat. Sholatnya semakin khusyuk, bukan ditinggalkan. Adabnya semakin halus, bukan diabaikan. Karena makrifat sejati tidak pernah bertentangan dengan syariat, justru ia menjadi ruh yang menghidupkan syariat itu sendiri. Ada pula yang salah memahami konsep fana, lalu merasa dirinya sudah menyatu dengan Tuhan dalam arti yang keliru. Ini bukan hanya kesalahan pemahaman, tetapi juga bisa menjerumuskan ke dalam kesombongan spiritual yang sangat berbahaya. Para sufi sejati selalu berhati-hati dalam mengungkapkan pengalaman mereka, bahkan sering menyembunyikannya,
karena mereka tahu bahwa pengalaman batin tidak selalu bisa dipahami dengan benar oleh semua orang. Mereka tidak pernah mengklaim diri sebagai sesuatu yang tinggi. Justru semakin dalam ma'rifatnya, semakin rendah hati dan takut kepada Allah. Bahaya lainnya adalah terjebak dalam rasa tanpa bimbingan. Ada orang yang mulai merasakan ketenangan, getaran batin atau pengalaman tertentu dalam ibadah, lalu menganggap itu sebagai tanda bahwa ia telah sampai pada tingkat tinggi. Padahal bisa jadi, itu hanyalah tahap awal atau bahkan sekedar kondisi psikologis. Tanpa bimbingan guru, mursyid, yang berpengalaman, seseorang bisa salah menafsirkan pengalaman tersebut dan akhirnya tersesat dalam keyakinannya sendiri. Karena itu, jalan ma'rifat bukan hanya tentang mencari pengalaman spiritual, tetapi tentang menjaga keseimbangan antara lahir dan batin, antara syariat dan hakikat. Ia menuntut kejujuran, kerendahan hati, dan kesediaan untuk terus belajar. Dan disinilah pertanyaan penting muncul. Apakah kita benar-benar mencari Allah, atau sebenarnya kita hanya mencari pengalaman yang membuat kita merasa istimewa? Jika niatnya keliru, maka bahkan jalan yang benar pun bisa membawa kita ke arah yang salah. Rahasia Hu tidak berhenti di dalam sholat. Justru disitulah ia seharusnya mulai hidup dan mengalir ke seluruh aspek kehidupan. Jika dalam sholat seorang hamba mulai merasakan kehadiran Allah, maka di luar sholat, kesadaran itu diuji. Apakah ia tetap hidup atau perlahan hilang ditelan kesibukan dunia? Implementasi Hu dalam kehidupan sehari-hari berarti membawa kesadaran ilahi ke dalam setiap aktivitas, bekerja, berbicara, berjalan, bahkan dalam diam. Bukan berarti seseorang terus-menerus mengucapkan Hu dengan lisan, tetapi hatinya selalu terhubung, selalu ingat, selalu merasa dilihat. Pada tahap ini, hidup tidak lagi terasa terpisah antara ibadah dan aktivitas biasa. Semua menjadi satu kesatuan. Ketika seseorang bekerja, ia tidak hanya mencari hasil, tetapi menjalani pekerjaannya dengan kesadaran bahwa Allah hadir dalam setiap proses. Ketika ia berbicara, ia menjaga lisannya karena sadar bahwa setiap kata berada dalam pengawasannya. Bahkan dalam kesendirian, ia tidak merasa benar-benar sendiri karena Hu telah menjadi kesadaran yang menetap, bukan sekedar momen yang muncul sesaat dalam ibadah. Implementasi ini juga mengubah cara seseorang memandang kehidupan. Masalah tidak lagi hanya dilihat sebagai beban, tetapi sebagai bagian dari perjalanan menuju Allah. Nikmat tidak lagi membuat lalai, karena ia melihatnya sebagai pemberian yang harus disyukuri dengan kesadaran. Bahkan hal-hal kecil pun menjadi bermakna, karena semuanya terasa terhubung dengan Dia. Inilah yang dimaksud oleh para arif sebagai hidup dalam zikir, bukan hanya berzikir pada waktu tertentu, tetapi menjadikan seluruh hidup sebagai zikir itu sendiri. Namun menjaga kesadaran ini bukan perkara mudah. Dunia terus menarik perhatian, pikiran mudah teralihkan, dan hati sering kembali lalai. Karena itu, implementasi Hu membutuhkan latihan yang terus-menerus, memperbaiki niat, menjaga hati, dan kembali mengingat Allah setiap kali lupa. Ia adalah proses yang tidak pernah selesai, perjalanan yang terus berlanjut sepanjang hidup. Dan disinilah muncul pertanyaan yang sangat jujur untuk diri sendiri. Apakah kita hanya merasakan kedekatan dengan Allah saat sholat saja, lalu melupakannya setelah salam? Ataukah kita siap menjadikan seluruh hidup ini sebagai perpanjangan dari sholat itu sendiri, di mana setiap langkah, setiap nafas, dan setiap detik menjadi bagian dari kesadaran yang sama? Dia, Hu, selalu hadir, bahkan ketika kita sering lupa untuk menyadarinya. Pada akhirnya, seluruh pembahasan ini bukanlah sekadar rangkaian kata yang indah atau konsep spiritual yang memikat untuk dipikirkan, melainkan sebuah undangan diam untuk kembali kepada inti ibadah itu sendiri. Hu bukan sesuatu yang harus dikejar dengan ambisi, tetapi disadari dengan kerendahan hati.
Ia tidak hadir dalam keramaian pikiran, tetapi muncul dalam keheningan hati yang jujur. Semakin seseorang berusaha menggenggamnya, semakin ia menjauh. Namun ketika ia melepaskan diri, merendah, dan benar-benar hadir di hadapan Allah, justru disitulah mulai terasa, halus, dalam, dan menggetarkan. Salat yang selama ini mungkin terasa biasa, bisa berubah menjadi ruang perjumpaan yang hidup. Nafas yang selama ini berjalan tanpa makna, bisa menjadi zikir yang menghidupkan. Hidup yang selama ini terasa terpisah antara dunia dan akhirat, bisa menyatu dalam satu kesadaran, bahwa semuanya berada dalam genggamannya. Dan di titik ini, seorang hamba tidak lagi sibuk mencari rahasia, karena ia mulai menyadari bahwa rahasia itu sebenarnya selalu ada, hanya tertutup oleh kelalaian. Maka yang tersisa bukan lagi pertanyaan tentang teori, tetapi sebuah panggilan yang sangat personal. Sejauh mana kita benar-benar ingin mengenalnya? Karena jalan ini tidak bisa diwakilkan, tidak bisa dipercepat, dan tidak bisa dipalsukan. Ia hanya terbuka bagi mereka yang bersungguh-sungguh, yang sabar, dan yang rela melepaskan segalanya untuk sampai kepadanya. Dan mungkin di tengah keheningan salat berikutnya, tanpa kita sadari, hati mulai berbisik pelan.